saja mengeluh, konon yang miskin. Yang masih punya kerjaan saja mengeluh, konon lagi yang sama sekali tidak punya kerjaan. Hopeless, homeless. Dan ini kesulitan kita bersama. Mari kita berbagi. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Selama kita utuh, kokoh dan kuat, bersatu sebagai bangsa, tidak ada kesulitan yang tidak bisa kita atasi. Hutang-hutang kita, paling tidak kita bisa minta rescheduling, debt rescheduling, penjadwalan ulang. Terlalu riskanlah kalau kita minta pemutihan, karena itu memberikan pengumuman bahwa negeri kita bangkrut. Debt rescheduling. Sumber daya alam kita masih memadai. Banyak terobosan-terobosan yang dilakukan selain membebani rakyat dengan berbagai macam pajak. Pajak ini, pajak itu, pajak ini, pajak itu. Tidak adakah satu upaya selain meningkatkan pajak dengan tambahan hutang dari luar negeri untuk memperbaiki ekonomi ini? Let's be ourselves. Mari kita jadi diri kita. Selama ini kita gagal barangkali sebagai bangsa oleh karena kita tidak mau menjadi diri kita. Negara kita negara agraris, tapi teknologi kita berorientasi kepada high tech. High tech itu artinya high cost, tetapi sekaligus high risk. Yang kita perlukan teknologi yang mengarah kepada agro. Sebuah karikatur sederhana. Tingkat kesuburan yang paling tinggi di negeri kita adalah di Pulau Jawa. Humus kesuburannya itu sampai 15 meter ke bawah. Sedangkan di luar Jawa rata-rata 15 cm tingkat kesuburannya. Wajar kalau lalu ada lahan berpindah, ladang berpindah. Karena tingkat humus kesuburannya cuma 15 cm dari permukaan. Apa yang kemudian terjadi? Tanah-tanah yang subur di Jawa ini ditanami gedung, ditanami beton. Untuk kepentingan high tech. Lalu sawah kita buatlah di Kalimantan Tengah, lahan 1 juta hektar, tanahnya gambut, proyek gagal total, triliunan uang menguap. Entah yang di mark up, entah yang disalah alirkan, habislah akhirnya uang setan dimakan jin. Let's be ourselves. Mari kita jadi diri kita. Sebab hanya orang yang tahu benar dirinya, dia akan bisa menempatkan diri. Tetapi pada saat kita sudah tidak tahu siapa kita, apalagi kita mau jadi orang lain, maka kita tidak akan pernah jadi apa-apa. Jangan di bawah bayang-bayang orang lain. Karena bagaimanapun negara donor mau memberikan bantuan karena kepentingan. Apalagi jangan mau jadi orang lain. Jadilah diri kita, itu yang sejatinya. Semangat gotong royong, kebersamaan, kepedulian sebagai budaya yang dimiliki orang-orang tua kita nyaris tercabut dari kehidupan kita. Terjebak euforia, tiba-tiba saja atas nama kebebasan, atas nama demokrasi, kita seakan tercabut dari akar budaya kita. Kita yang santun jadi beringas, kita yang rukun jadi saling mencurigai, kita yang toleran tiba-tiba bermusuhan. What's wrong? Apa sih sebenarnya? Siapa melawan siapa? Siapa nyurigai siapa? Siapa membunuh siapa? Kita anak-anak bangsa satu tubuh yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi. Pada layaknya menghadapi kesulitan-kesulitan seperti ini, kita bahu-membahu. Saya ingat almarhum Panglima Besar Sudirman punya ungkapan, tidak ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Tidak mungkin terwujud persatuan dan kesatuan tanpa semangat silaturahmi.
Mau menang kita keluar dari kesulitan besar ini, harus kuat. Mau kuat kita harus bersatu. Mau bersatu kita, hidupkan budaya silaturahmi. Islah kata orang sekarang, rekonsiliasi bahasa kerennya. Tidak hanya pada saat memang ada benih-benih disintegrasi, tapi dalam kondisi yang normal. Silaturahmi dilakukan dalam posisi kita sebagai bagian dari rakyat kita. Rakyat memilih pemimpinnya bukan cuma untuk membuka, meresmikan, berkunjung, berkunjung, meresmikan, membuka, membuka, meresmikan, berkunjung. Rakyat memberikan amanah kepada kita untuk mengubah keadaan ini, membawa mereka ke arah kehidupan yang lebih pasti dan lebih baik. Saudara-saudara seiman, hal keempat, terakhir, yang mendatangkan rahmat dari Allah adalah wa anfaqa 'alal walidain. Orang yang membelanjakan hartanya untuk kedua orang tuanya. Pada skala yang makro, bagaimana generasi muda menghormati generasi tuanya. Satu hal yang pasti, orang-orang tua kita pernah muda dan kita belum pernah tua. Artinya apa? Paling tidak kita bisa menimba pengalaman. Hidup adalah mata rantai yang berkaitan. Sebuah sukses besar mestilah berangkat dari hal-hal sebelumnya. Listrik yang ditemukan Edison, Thomas Alva Edison, mungkin tidak secanggih listrik sekarang. Tapi kapanpun orang bicara listrik, Thomas Edison juga yang kita ingat. Orang-orang tua kita yang telah berjasa membangun negeri ini dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Hanya bangsa yang besar yang bisa menghargai para pahlawannya. Hanya generasi terhormat yang bisa menghormati orang-orang sebelumnya. Hidup mata rantai yang saling berkaitan. Betapapun hebatnya kita sekarang, kita tetap merupakan produk dari masa lalu. Itu pada skala makro. Pada skala mikronya, menghormati ibu bapak. Tidak ada bahagia bisa ditegakkan tanpa restu keduanya. Dalam hidup kita sering berziarah ke makam-makam yang kita anggap keramat. Tapi sadarkah kita, keramat hidup itu ada di rumah kita, ibu dan bapak kita. Doanya mustajab, sumpahnya pun manjur. Sehingga Nabi ingatkan, ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah dalam keridhaan ibu bapak, murka Allah juga dalam murka ibu dan bapak. Agama mengenal kisah Juraiz, budaya bangsa kita mengenal kisah Simalin Kundang. Sebuah potret, tidak ada bahagia bisa ditegakkan tanpa restu dari ibu dan bapak. Ada orang mengungkapkan, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Sukses anaknya di ibu kota, ayolah Pak, ikut saja ke Jakarta, Ma, ikut saja ke Jakarta. Sudahlah, tinggal saja di rumah, diam saja, nggak usah kerja apa-apa. Biasa di desa dengan segala aktivitas, begitu ke Jakarta diam, kan tidak enak juga orang tua. Akhirnya mulai nyapu-nyapu halaman. Akhirnya tidak enak lagi, mulai bantu-bantu ngepel. Dan begitu seterusnya. Berapa banyak pun uang kita belanjakan untuk membahagiakan ibu dan bapak, tidak akan pernah sanggup menebus air susu ibu yang kita minum. Ayah yang pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, kehujanan dan kepanasan untuk membesarkan dan mendidik kita supaya jadi orang. Sering setelah jadi orang, lupa kacang akan kulitnya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia, mudah-mudahan 4 hal yang saya sampaikan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ini menjadi sumbangan moral untuk lebih meningkatkan kepedulian dan ikut andil dalam memberikan solusi bagi bangsa dan negara tercinta ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.